semuanya. Bismillah. Sama-sama belajar Oke. kan semuanya. Oke, lanjut Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mana ini? Kok suaranya sedikit cuman alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah karena kita bisa melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini karena kita masih sehat. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sekarang Ibu mau kita cek dulu absen kita pada pagi hari ini. Sepertinya ada yang tidak hadir, Ibu lihat. Apa hadir semuanya? Mana ketua kelas? Saya Bu, hadir semuanya Bu. Hadir semuanya. Ya, alhamdulillah bisa hadir semuanya pada pagi hari ini. Berarti kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik di kelas seperti biasa. Oke, baiklah. Apa tadi setelah kita sebaiknya kita pemungutan sampah di dalam kelas, kalau ada sampah yang masih berserakan, tolong ambil sampahnya dulu ya. Semuanya siswa Ibu, untuk semua siswa Ibu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Kalian coba perhatikan meja sama kursinya, sudah lurus ke depan atau belum? Masih ada serong ke kiri, serong ke kanan, masih ada seperti itu. Ibu lihat dari depan, tolong luruskan dulu. Baik, Bu. Nah, ya. Sudah, Bu. Sudah semuanya. Ya, karena nanti kalau kita sudah rapi, meja dan kursi kita sudah rapi, ruangan kita sudah rapi, indah, maka akan terciptanya kenyamanan dalam belajar. Belajar akan nyaman, kita belajar pun akan tenang, aman, dan suasana hati bahagia. Jadi kita tidak merasa gelisah belajar di dalam kelas ya. Oke, sekarang Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mana ketua kelasnya? Ya Bu. Ya. Kita hidup. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Selesai. Nah, kita sudah selesai berdoa ya. Sudah selesai semuanya kan? Sudah duduk yang rapi, menghadap ke depan dengan baik. Sekarang, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air di dalam diri kita, Ibu mau kita bernyanyi bersama-sama. Bisa kita menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Nah, kita nyanyi bersama-sama ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka, merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia merdeka. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sudah, alhamdulillah. Sekarang kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita tepuk semangat sebelum kita menyampaikan materi pagi hari ini. Bisa? Ikut ya semuanya ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi dong. Nggak kedengaran, tepuknya kurang bersuara. Padahal kita semuanya hadir, nggak ada anak ibu yang libur. Tapi kurang semangat ibu dengar. Padahal masih pagi kan.
Nah, coba kita ulangi dulu ice breaking-nya. Tepuk semangat. Ma. Semangat. Oke, terima kasih. Ya, kompak semuanya. Anak Ibu hebat semuanya. Sekarang Ibu mau menyampaikan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitunya tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Materi kita pada hari ini yaitunya beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan kita akan menyampaikan, Ibu akan menyampaikan tentang adanya Rasul Allah, kita meyakini adanya Rasul Allah, menjelaskan perbedaan Nabi dan Rasul, menyebutkan sifat-sifat wajib Rasul, dan menyebutkan sifat-sifat mustahil Rasul. Jadi sebelum Ibu menjelaskan materi, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menanyakan dulu yang berkaitan dengan materi ini. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang rukun iman, rukun Islam. Iya kan? Anak-anak Ibu sudah belajar tentang rukun iman dan rukun Islam. Ya, Bu. Beriman kepada Rasul itu termasuk rukun imankah atau rukun Islam? Rukun iman, Bu. Rukun iman, pintar sekali. Ya, termasuk rukun iman. Termasuk rukun iman yang keberapa iman kepada Rasul? 4, Bu. Yang ke-1, Keempat, Bu. Bu. Termasuk Mana keempat, Bu? rukun iman yang keempat. Pintar sekali. Termasuk rukun iman yang keempat. Ya, siapa tadi yang menjawab rukun iman yang keempat? Saya, Bu. Saya, Bu. Anak Ibu Nindi, pintar sekali. Ibu kita ice breaking-nya pakai tepuk santiang untuk Nindi ya, karena dia udah pintar. Pandai enggak kalian semua tepuk santiang? Pandai, Bu. Pandai? Ya, ayo kita sama tepuk santiang ya untuk Nindi ya, karena jawabannya sudah benar ya. Ini juga supaya yang lainnya semangat nanti untuk menjawab soal-soal yang lainnya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Ibu yang lainnya, supaya kita bisa semangat menunjuk tangan, menjawabnya. Kita tepuk santiang sama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk santiang. Ampu kita. Ampu santiang. Oke, pintar sekali. Ya, terima kasih ya Nindi. Semuanya anak-anak Ibu ya. Terus kita selalu membicarakan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kita selalu membicarakan tentang iman. Ibu mau bertanya lagi, kan kemarin di materi sebelumnya kita udah belajar tuh tentang iman. Apa itu iman? Anak Ibu Yen, Marlinda? Hadir, Bu. Apa itu iman, Nak? Iman itu adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati, diyakini dengan sepenuh hati, dan diwujudkan dalam bentuk perbuatan, Bu. Pintar sekali, 100. Berarti masih ingat pelajaran materi sebelumnya. Pintar sekali. Terima kasih ya. Dan Ibu harap semua anak-anak Ibu yang ada di ruang kelas kita ini bisa belajar seperti itu. Jangan belajar hari ini, belajar kemarin udah hilang lagi, lupa. Jangan seperti itu ya. Apapun yang kita pelajari, apapun yang sudah diajarkan guru, Ibu harap kalian bisa memahami, pelan-pelan dipahami. Kan setiap belajar diulang lagi, setiap belajar diulang lagi. Harapan Ibu bisa ada yang ingat di dalam ingatan kalian ya. Seperti yang Marlinda, ada Nindi tadi bisa menjawab dengan baik. Dan ada juga anak-anak Ibu yang lainnya tadi bisa menjawab dengan baik. Semoga akan seperti itu untuk seterusnya. Kemudian, Ibu mau tanyakan. Kalian sudah tahu belum tentang sifat-sifat Rasulullah? Sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul sudah tahu belum? Ada sifat wajibnya, ada sifat mustahilnya. Sudah tahu belum? Belum, Bu. Belum. Kemudian ada lagi nama-nama Nabi dan Rasul berapa, Nak? Nabi yang Rasul yang wajib kita ketahui. Ada berapa Nabi dan Rasul? 25, Bu. 25. Sudah tahu belum? Belum, Bu. Ada yang sudah tahu karena melihat di internet mungkin, ada yang belum tahu. Karena itulah kita sekarang masuk kepada materi kita, yaitunya kita beriman kepada Rasul. Kita akan membahas materi itu ya. Nanti Ibu akan sajikan materinya. Tapi sebelum itu Ibu mau membagi dulu 2 kelompok. Sekarang kita ada berapa orang? Kita bagi aja 2 kelompok ya. Rozi
Anvalianto, yang Marlinda, Yusmanengsi, itu termasuk ke dalam kelompok 1. Yang lainnya yang tidak Ibu sebutkan namanya tadi termasuk ke dalam kelompok 2. Nanti tugas kita yang Ibu bagi kelompok-kelompok tadi itu kita akan mencatat sifat-sifat wajib bagi Rasul dan sifat-sifat mustahil Rasul. Makanya Ibu bagi dengan 2 kelompok. Kita bisa menyebutkan sifat-sifatnya dan kita juga bisa menyebutkan dan kita juga bisa menjelaskannya nanti. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Sebentar ya anak-anak. Dah, ini. Dah, bisa kelihatan di papan tulisnya anak-anak Ibu? Bisa kelihatan di papan tulisnya? Bisa, Bu. Bisa. Dah, Ibu mau bercerita dulu sedikit ya. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, apa iman itu? Kemudian Rasulullah menjawab, iman itu kamu percaya kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, Rasul-Rasul yang diutusnya, hari kemudian, dan takdir baik, dan takdir buruk yang sering kita sebut dengan qada dan ya. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah, iman itu artinya percaya. Iman kepada Rasul-Rasul Allah artinya percaya Allah mengutus Rasul-Rasulnya sebagai teladan contoh bagi manusia. Nabi dan Rasul yang wajib kita imani itu ada berapa tadi, Nak? Ada berapa tadi, Sudarmono? Ada? Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Ya. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Supaya ini biasanya ya, biasanya supaya kita bisa cepat menghafalkan, bisa cepat bisa cepat mengingat, kita biasanya bisa menghafal dengan cara menyanyikannya. Menyanyikan nama-nama 25 Nabi dan Rasul ini. Supaya tujuan kita bisa cepat mengingat. Kalau dihafal-hafal Adam, Iris, itu kadang-kadang lambat untuk mengingatnya. Kita sering lupa. Tapi kalau dinyanyi-nyanyikan, biasanya kalian tuh kan suka bernyanyi-nyanyi sambil ngapa-ngapain, suka kan? Nah, coba kita pakai cara sambil bernyanyi supaya kita bisa hafal dengan cepat. Ibu contohkan mau ya? Kalian dengar, Ibu contohkan, nanti kita cobakan bersama-sama. Bagaimana? Bisa anak-anak? Bisa ya? Nih, contohnya ya, Ibu nyanyikan ya. Nanti kita akan coba bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Syuaib. Ada yang bisa? Ada, siapa Bu. tadi itu suara yang siapa tuh, Sudarmono? Saya bisa, Bu. Sudah ada yang bisa ternyata. Silahkan Sudarmono. Ya, Bu. Ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pintar ya, pintar sekali ya, seperti itu. Ada lagi yang mau mencoba? Tadi ada anak Ibu yang Marlinda mau lagi mencobanya, bisa? Anak Ibu yang Marlinda bisa mencobanya, Nak? Bisa, Bu. Ya, silakan cobakan.
Bisa lain apanya Bu? Boleh. 25 nabi. Yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi terakhir yang wajib kita percayai. Nah, itu aja, Bu. Oh, pintar sekali. Ya, pintar ya. Nanti Ibu suruh nanti di depan kita coba bersama-sama menyanyikannya nanti. Nanti Ibu suruh anak Ibu yang dari yang perempuan, anak Ibu yang Marlinda satu ke depan, anak Ibu yang dari yang laki-laki, anak Ibu Sudarmono satu ke depan. Kita cobakan nanti bersama-sama nanti ya. Iya, dia Ya, ada kan, Bu? ada. Nanti yang bisa, yang mau belajar ke depan, yang mau tampil ke depan, percaya diri, mencontohkan kepada teman-teman, nanti akan diberikan hadiah ya. Mari. Oke, sekarang kita lanjutkan ya materi kita ya. Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan contoh bagi manusia dalam menjalani kehidupan sebagaimana firman Allah. Apa itu nak yang tertulis di papan tulis anak Ibu Sudarmono? Sebagaimana firman Allah, apa itu bunyinya? Sesungguhnya Allah telah berkata pada diri Rasulullah itu, suri teladan yang baik bagimu. Surat Al-Ahzab ayat 21. Itu, Bu. Ya, Nabi Muhammad dan apa kelanjutannya Sudarmono? Bisa baca? Iya. Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain adalah manusia biasa. Mereka makan, minum, berkeluarga, dan punya anak-anak. Dan mereka juga bekerja. Iya, jadi Nabi dan Rasul itu manusia biasa, manusia yang mempunyai sifat-sifat terpuji. Jadi Rasul itu dia juga bekerja, juga punya anak, punya istri, ya. Jadi Rasul sama malaikat itu beda ya. Jangan disamakan, nak. Kadang-kadang ada anak ibu yang menyamakan seolah-olah Rasul itu karena dia sering menonton televisi kan tuh biasanya malaikat ada cahaya. Nabi Muhammad SAW itu diapakan ditutup dengan cahaya seperti itu gambar-gambar film-film kartun yang di TV. Anak-anak ibu banyak yang menggambarkan seperti itu. Jadi Rasul-Rasul itu juga manusia biasa seperti kita, makan, bekerja, punya keluarga, punya kehidupan seperti kita yang biasa. Ya, paham ya? Dan selanjutnya, mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan? Mengapa kita perlu menjadikan Rasul-Rasul itu teladan? Karena apa tadi? Seperti surat yang telah dibaca oleh anak Ibu Sudarmono tadi. Karena Rasul itu memiliki akhlak yang baik. Karena Rasul-Rasul itu memiliki akhlak yang baik. Itu makanya dijadikan tauladan untuk kita. Supaya kita bisa mencontoh, meniru sifat-sifat Rasul. Nah, karena itu mengapa kita perlu menjadikan mereka teladan. Selanjutnya ya, ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah yang pertama, selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Yang kedua, coba lihat anak Ibu Anfalianto. Yang kedua apa itu? Coba bacakan, nak. Apa itu yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi? Ya, Bu. Apa itu, nak? Selalu semangat dan bekerja keras. Pintar sekali, selalu semangat dan bekerja keras. Apa yang Anfalianto ucapkan tadi itu diingat ya. Ibu sengaja suruh bacakan supaya bisa mengingatnya juga. Yang ketiga, yang keempat apa? Selalu semangat bekerja keras. Ya, yang keempat? Rajin belajar, Bu. Yang kelima anak Ibu Yusmaningsi, apa itu? Yang kelima tulisannya apa itu di sana bacaannya? Tidak kelihatan, Bu. Tidak kelihatan? Bisa dipercaya, sopan serta rendah
Hati. Rendah hati. Kita ulangi lagi ya. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Nabi dan Rasul itu adalah yang pertama, selalu berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Yang kedua, selalu semangat dan bekerja keras. Yang ketiga, selalu semangat dan bekerja keras juga. Sebenarnya itu sama, cuman mungkin ada apa di bukunya. Yang keempat, rajin belajar. Yang kelima, bisa dipercaya dan sopan serta rendah Hati. rendah hati. Seterusnya, Allah mengangkat seseorang itu menjadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki rasul? Ini sifat-sifat tadi. Ada Ibu membagi kelompok, nak? Ada kan? Ada? Ada, Bu. Masih ingat tadi nama-nama kelompoknya? Ibu. Masih ingat ya, Bu sudah membagi kelompok tadi. Ini yang akan kita apakan nanti. Kita pelajari dulu ya, sifat wajib bagi Rasul. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul, nak? 4, Bu. Ada 4. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama sidik, artinya benar. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga fatonah, artinya cerdas. Kemudian tablik, artinya menyampaikan. Anfalianto, apa saja tadi sifat wajib bagi Rasul? Ada berapa tadi, nak? Ada 4, Bu. Apa saja? Tolong sebutkan, nak. Pertama, sidik, artinya benar. Kedua, amanah, artinya dapat dipercaya. Ketiga, fatanah, artinya cerdas. Empat, tablik, artinya menyampaikan. Ya, Bu. Sudah selesai, pintar. Terima kasih ya, Anfalianto. Jadi kita wajib mengingat ini. Jadi sifat-sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Selain sifat-sifat wajib, kita juga harus mengetahui sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil itu merupakan kebalikan dari sifat wajib yang sudah kita pelajari pertama tadi. Sekarang sifat mustahil Rasul pun ada 4 karena kebalikan daripada sifat-sifat tadi kan. Yang pertama apa? Yang pertama kizib, artinya bohong. Yang kedua khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga balada, bodoh. Yang keempat kitman, artinya menyembunyikan. Ya, anak Ibu Elvira Yanti, tolong sebutkan sifat-sifat mustahil Rasul ada berapa, nak? Ada 4, Bu. Coba ulangi lagi apa yang Ibu bacakan yang 4 tadi. Yang pertama kizib, artinya bohong. Yang kedua khianat, artinya berkhianat. Yang ketiga baladah, artinya bohong. Dan yang bodoh itu, nak. Artinya menyembunyikan. Ya, pintar sekali. Terima kasih ya Elvira. Ya, Bu. Semua anak Ibu menyimak ya, walaupun namanya cuma Ibu sebutkan satu persatu, tapi semuanya menyimak. Karena tadi kita ada pembagian kelompok. Ya. Kita lanjut. Di sini ada penjelasannya. Apa kata Ibu tadi di saat membagi kelompok? Ada anak Ibu yang menyebutkan sifatnya dan nanti yang separuhnya lagi dari kelompok itu akan menjelaskan artinya. Iya kan, nak? Ingat kan? Ya, Bu. Sifat wajib Rasul tadi yang pertama itu ada sidik, artinya berucap dan bertingkah laku yang benar. Rasul itu tidak pernah berbohong. Yang kedua, tabligh artinya menyampaikan seluruh wahyu kepada umatnya dan tidak menyembunyikan sedikit pun. Ya. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul tidak mengkhianati manusia dalam sikap ataupun titipan yang diamanatkan kepadanya. Yang keempat, fatonah artinya cerdas. Dengan kecerdasannya pula, para rasul selalu bertindak dan bersikap dengan bijaksana. Rasul tidak pernah salah atau berlawanan dengan sikap baladah tadi itu. Ya, bodoh. Fatonah itu lawannya dari baladah tadi itu, bodoh. Meniru sifat-sifat wajib bagi Rasul. Meniru sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang pertama, selalu berucap dan bertindak dengan benar. Setelah itu berani karena benar.
Selanjutnya menepati janji. Nah, setelah itu menjaga titipan, kemudian rajin belajar. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kalian kesempatan dulu untuk bertanya. Ada enggak anak-anak Ibu yang mau bertanya dulu tentang pembelajaran kita hari ini? Entah itu sifat mustahil Rasul, entah itu sifat wajib sifat wajib yang harus kita pelajari, yang harus kita ingat ada 4 tadi. Apa saja tadi Sudarmono sifat wajib Rasul tadi? Ada 4, Bu. 1 sidik Hmm. artinya benar, 2 amanah artinya dapat dipercaya, 3 fatona artinya cerdas, 4 tablik artinya menyampaikan. Ya, ada 4 pintar. Terima kasih Sudarmono, dan sifat mustahil juga ada 4. Kemudian ada lagi yang harus kita ingat. Apa perbedaan Nabi dan Rasul itu? Dia sama-sama sama-sama lelaki utusan Allah, lelaki yang dipilih Allah, yang mempunyai kelebihan-kelebihan, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat wajib. Nah, tapi apa perbedaannya antara Nabi dan Rasul itu? Saya, Bu. Ya, ya. Silakan anak Ibu yang Marlinda. Kalau Nabi, wahyunya hanya untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul, wahyu yang diberikan Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat. Ya, pintar sekali anak Ibu yang Marlinda. Artinya memang mendengarkan dengan baik pembelajaran hari ini. Sehingga bisa cepat menangkapnya kan. Nah, sekarang apa yang kalau ada anak Ibu yang mau bertanya, Ibu silahkan. Ada anak Ibu yang mau bertanya dulu sebelum kita melanjutkan untuk diskusi kelompok tadi. Sebelum Ibu membagikan tugas-tugas kelompok yang harus yang harus kita kerjakan bersama-sama. Ada enggak pertanyaan dulu? Silakan yang mau bertanya, anak Ibu. Paham, Bu. Sudah paham, Nak? Nah. Sudarmono ada yang menanyakan? Anfalianto? Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Sudah. Oke, sekarang kalau sudah paham, Ibu akan bagikan LKPD ini. Tunggu ya, Nak. Nah, coba lihat dulu. Nah, sudah Ibu bagikan ya. Sekarang coba lihat LKPD-nya. Nih, LKPD-nya lihat tolong isi nama, kemudian kelasnya, tambahkan sedikit di bawah kelompoknya, kelompok 1 atau kelompok 2. Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, ini tugas kita. Apa di sana tugasnya? Coba kita baca dulu ya. Pasangkanlah sifat wajib bagi Allah, bagi Rasul, dan sifat mustahil bagi Rasul dengan jawaban yang benar di bawah ini. Ini sifat-sifat tadi. Ini ada sifat-sifat sidik, amanah, tablik, balada, kemudian artinya. Kita akan kita silangkan itu, dan yang di bawah kita pasangkan sifat mustahil bagi Rasul dan artinya. Kalau yang ini seperti itu, kita bikin garis, ada yang seperti Ibu berikan contoh tadi itu kan, garisnya dipasangkan ke ini. Sidik artinya apa, amanah artinya apa. Ibu berikan kalian waktu. Kalian sudah paham dengan tugasnya ini? Sudah, Bu. Sudarmono sudah paham belum dengan tugas? Sudah, Bu. Sudah. Kalau yang sudah, tolong ya dikerjakan. Ibu berikan waktu 5 menit atau 10 menit untuk anak-anak Ibu menyelesaikan ini. Kan cuma sedikit kan? Nah, nanti setelah itu Bu panggil satu-satu ke depan untuk bisa menjelaskan sifat-sifat tadi. Sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Silahkan ya anak-anak Ibu bekerja dulu ya. Ya, Bu. Sudah siap, Bu? Sudah siap? Sudah.
Elvirayanti sudah siap? Sudah, Bu. Yang Marlinda, Anvalyanto sudah siap? Kelompok 1 sama kelompok 2? Sudah? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Bu. Dah, sekarang kita Ibu akan kumpulkan dulu LKPD-nya. Ibu kumpulkan semua. Kalian tidak usah ke depan mengantarkan LKPD-nya. Kalian duduk aja di bangku biar Ibu yang mengambil LKPD itu. Kalian tunggu aja di tempat duduk ya. Dah. Dah, sekarang kita bahas hasil kelompok yang sudah kita bikin tadi itu. Yang pertama, kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah, siapa tadi kelompok 1? Ada Rozi. Mana Rozi? Izin ke WC nih, Bu. Oi, siapa lagi tadi yang mewakili kelompok 1? Anak Ibu, yang kelompok 1 siapa saja tadi? Yang mewakili? Ada Rozi ternyata. Rozi kelompok 1 tadi kan? Ya, Bu. Tolong Rozi sebutkan, setelah dipasangkan tadi, sebutkan sidik itu artinya apa? Dipasangkan, Bu. Ya. Apa artinya? Maksudnya dipasangkan dikasih garis, Bu. Ya, dipakai garis kan setelah dikumpulkan, Ananda kan cuma tinggal menyebutkan aja lagi. Kan sudah dikasih garis, sudah Ibu kumpulkan. Sekarang Ananda tinggal menyebutkan aja lagi yang sudah Ananda bikin dengan kelompok tadi. Sidik itu pasangannya kemana? Pasangannya dapat Cerdaskah, jujurkah, menyampaikankah, atau Bu. dapat dipercaya? Jujur, Bu. Apa? Dapat jujur, Bu. Jujur. Amanah pasangannya kemana? Dapat dipercaya, Bu. Kalau tablik anak Ibu Yanto? Menyampaikan, Bu. Menyampaikan. Balada? Balada artinya Cerdas, Bu. Oh, salah. Bodoh, Loh, Bu. Bu. Bodoh, Bu. Das? Apa tadi balada? bodoh, Bu. Bodoh, Bu. Ya, bodoh. Ya. Kizib, pasangan sifat mustahil bagi Rasul dan artinya yang di bawah kizib itu apa? Bohong, Bu. Kizib apa artinya? Bohong. Bu. Kitman? Menyembunyikan. Bunyikan. Menyembunyikan. Bukan. Khianat? Berkhianat. Janat. Tidak Balada? Bodoh. Tuh. Tuh, Bu. Bodoh, Ibu. Ya, dah sekarang karena kita sudah selesai mengerjakan tugas, kita bersama-sama menarik kesimpulan dari pembelajaran kita yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, siapa yang bisa menarik kesimpulan belajar kita hari ini? Siapa yang bisa membantu menarik kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Yang Bu. pertama apa? Saya, Bu. Apa itu, Pak Ananda Sudarmono? Ya, Bu. Kita Coba yakin sebutkan. dan kita percaya bahwasanya Rasulullah itu adalah membawa kebaikan-kebaikan kepada kita yang patut kita contoh. Beliau adalah seorang yang sidik, jujur, maka kita harus memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, lain-lain. Kemudian beliau juga memiliki sifat mustahil. Sifat mustahil itu tidak mungkin ada pada diri Rasul, dan kita harus menjauhi sifat-sifat mustahil tersebut. Seperti bodoh, kita tidak boleh malas. Ya, kemudian kita tidak boleh berbohong. Ini tuh, Bu, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Ya, baiklah. Oke, terima kasih Ananda Sudarmono. Kemudian Yanto Aristan, apa kesimpulan yang bisa Ananda tarik dari pembelajaran kita tadi itu? Ya, kesimpulannya bahwasanya Nabi dan Rasul itu memiliki sifat wajib dan sifat mustahil, Bu.
Iya, Sifat boleh. wajibnya ada 4, yaitu sidik, amanah, tablik. Nah, kemudian sifat mustahilnya juga ada 4, Bu. Yaitu kidzib, kitman, kianat, dan baladah. Mungkin itu, Bu. Ya, oke, baiklah. Ya, ya, kesimpulan itu bagus ya, anak-anak Ibu. Terima kasih sama anak Ibu Sudarmono dan Yanto Aristan atas kesimpulannya. Dan kita juga bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran tambahan ya, bisa kita tambahkan lagi. Kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini, yaitunya iman kepada Rasul-Rasul Allah berarti kita percaya bahwa Allah mengutus Rasul-Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia seperti yang disimpulkan oleh Ananda Sudarmono tadi. Yang kedua, Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada siapa? Kepada Umatnya. orang lain, iya. Sedangkan Rasul adalah lelaki pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada orang lain, kepada umatnya. Dan kita bisa tambahkan lagi kesimpulan kita karena kita belajar tentang 4 sifat wajib seperti kata yang disimpulkan oleh anak Ibu Yanto Aristan tadi, betul sekali. Kita sudah mempelajari sifat wajib, ada 4 sifat wajib Rasul, ada 4 juga sifat mustahil Rasul. Mungkin pembelajaran kita hari ini itu yang bisa kita simpulkan dan kita akan belajar lagi di materi selanjutnya, tugas-tugas Rasul. Kita belajar setelah itu bisa kita mempelajari tentang tugas-tugas Rasul yang diutus oleh Allah kepada kaum apa, kitabnya apa. Nah, kita akan belajar di materi-materi selanjutnya. Masih ada anak Ibu yang atau sudah tidak ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Sudah, karena Bel sudah berbunyi, Bu. apa anak Ibu Rozi? Bel sudah berbunyi, Bu. Ya, karena waktu kita sudah habis, jadi sebaiknya kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini dulu. Kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Mana ketua kelas Ya, Bu. berdoa? Kelas ya. Ista'idu hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita pahami dengan baik dan apabila ditanyakan di awal pembelajaran berikutnya untuk mengingat pembelajaran yang sudah kita pelajari ini, anak-anak Ibu tetap bisa mengingat, memahami dan menjelaskan sedikit-sedikit apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, karena hari ini ada rapat di sekolah, kita langsung pulang. Bagaimana kalau kita pulang sambil jalan satu-satu dari ujung ke depan sambil salaman bernyanyi gelang sepatu gelang. Mau enggak? Mau, Bu. Mau. Untuk itu Ibu akhiri dulu pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.